Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah, ketemu lagi dengan saya dari SMP 1 Petung Riono. Ini saya akan berbagi informasi terbaru ya tentang sosialisasi penyusunan transkrip nilai SMP tahun pelajaran 2024-2025. Jadi dari Direktorat SMP ini mengeluarkan panduan atau materi terkait dengan penyusunan transkrip nilai SMP. Ya, di tahun ini kita ada transkrip nilai yang masuk di Erapot. Jadi nanti wali kelas atau guru mapel atau operator Erapotnya nanti yang input nilai ke Erapot untuk dicetak sebagai transkrip nilai SMP ya. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Jadi yang pertama adalah dasar hukum yang berlaku ya, dasar hukum yang berlaku digunakan untuk transkrip nilai tahun pelajaran 2024-2025 ini adalah yang pertama Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian yang kedua yaitu Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, itu untuk dasar hukum peraturan yang berlaku saat ini. Kemudian dasar hukum untuk penilaiannya itu yang pertama ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian yang kedua adalah Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2024 yang sudah direvisi. Nah, ini yang terpenting bagi teman-teman admin Erapot ini ya, tahapannya atau admin sekolah mungkin ya, operator sekolah adalah tahapan dalam transkrip nilai. Yang pertama adalah Satuan Pendidikan menverbal data siswa. Ini verbalnya melalui verbal PD. Kemudian dari Dinas Pendidikan sendiri adalah memastikan tentang akreditasi satuan pendidikan. Kemudian nanti akan ditetapkan yang namanya DNS ya, setelah tidak ada lagi untuk residu dari peserta didik, tidak ada residu dari kepala sekolah, tidak ada residu. Ini di menu e-ijazah ya, di sistem e-ijazah ini ada namanya residu kepala sekolah, residu siswa, residu kependudukan ya, semua ada. Nah, setelah tidak ada residu maka ditetapkan DNS. Setelah DNS ditetapkan, kemudian Satuan Pendidikan menerbitkan surat keterangan lulus. Ini nanti tanggal 2 Juni ya. Kalau tidak ada perubahan, ini nanti tanggal 2 Juni adalah untuk penetapan kelulusan yang dibuatkan surat keterangan lulus dari Satuan Pendidikan atau dari sekolah, dari SMP ya. Kemudian setelah itu Satuan Pendidikan mengunduh dan mengunggah SK kelulusan yang telah ditandatangani ya. Itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 24 Juni. Jadi nanti yang SMP tanggal 2 sampai tanggal 24 adalah mengunggah SK dan juga unduh SK ya. Unduh SK, unggah dan upload ya. SK-nya diupload untuk mendapatkan nomor ijazah. Itu nanti SK-nya diupload sampai ke SPTJM ya. Kemudian Satuan Pendidikan mengunduh dan mengunggah SPTJM bermetre yang telah ditandatangani ini tanggal 2 sampai dengan tanggal 24. Ini sama waktunya. Jadi antara mengunduh dan menetapkan SK atau kelulusan ya yang sudah ditandatangani itu tanggalnya sama dengan pembuatan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak tentang kelulusan. Kemudian nanti setelah diupload ya, setelah ini SPTJM ini ambilnya dari e-ijazah ya, download dari e-ijazah, kemudian dicetak, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, dibubuhi metre ya, distempel, kemudian di scan, kemudian diunggah di e-ijazah. Setelah itu nanti ada verifikasi dari Dinas Pendidikan untuk disetujui SPTJM-nya. Itu sama tanggalnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 24. Kemudian Pusdatin nanti akan menetapkan DNT. Jadi selama dari Dinas Pendidikan belum menyetujui untuk SPTJM-nya, maka DNT tidak akan muncul, tidak akan keluar. Nah, nanti kalau DNT sudah keluar, sudah tidak ada residu di e-ijazah, nanti bisa
untuk menerbitkan nomor ijazah. Setelah nomor ijazah terbit, kemudian satuan pendidikan mengunduh format ijazah, tanggal SPTJM disetujui dan minimal 3 hari. Berarti untuk satuan pendidikan bisa mengunduh format ijazah ini dari tanggal SPTJM disetujui plus minimal 3 hari, minimal ya, maksimalnya bisa 1 minggu dan seterusnya. Kemudian satuan pendidikan menempelkan foto siswa dan membubuhi tanda tangan kepala sekolah. Artinya ini format ijazahnya belum ada tanda tangan kepala sekolah dan belum ada foto siswanya. Kemudian nanti sekolah melakukan penatausahaan ya, bisa distribusi ke siswa dan seterusnya, kemudian untuk membagikan ijazah tersebut dan ijazah itu sudah jadi. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui, harus operator lalui dari sebelum ke transkrip nilai adalah ijazah terlebih dahulu. Kemudian pencetakan transkrip nilai satuan pendidikan ini pertama spesifikasinya itu yang pertama kertasnya A4, ukurannya A4 atau 21 cm kali 29,7 cm atau F4, bisa F4 juga ya, yang lebih lebar lagi, lebih panjang lagi. Kemudian standar kertas minimalnya 80 gram per meter persegi GSM ya. Kemudian warna kertas adalah putih. Nah, ini untuk spesifikasi kertas sendiri adalah ini ya, 1 2 3 4 ini A4 atau F4 minimal 80 gram dan warna kertasnya putih. Untuk transkrip nilai yang diterbitkan oleh sekolah, yang pertama adalah daftar mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau kurikulumnya kurikulum merdeka, maka sesuai mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum merdeka yang sekarang. Yang kedua, muatan informasi diisi sesuai dengan muatan yang tertulis pada ijazah. Informasi ini memuat nama siswa dan seterusnya, ada NISN dan seterusnya ya, nomor ijazah dan seterusnya, tanggal lahir. Kemudian yang ketiga, berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dan yang keempat itu adalah nilai ditulis dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Contohnya 72, 50. Kemudian 80, 50 misalnya. Nah, ini untuk formatnya sendiri, format transkrip nilainya adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama ini ada kop satuan pendidikan SMP mana dan seterusnya seperti kop surat pada umumnya. Kemudian transkrip nilai ini ada nomor transkrip nilainya. Nah, nomor ini nanti didapatkan setelah kita mendapatkan nomor ijazah. Kemudian satuan pendidikan adalah nama sekolahnya, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN adalah NPSN sekolahnya. Kemudian nama lengkap ini yang dimaksud nama siswa ya, nama siswa lengkap. Kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional ini didapat dari data-data yang ada di sekolah. Nomor ijazah, nah ini nomor ijazah dicantumkan sesuai dengan nomor yang tercantum pada ijazah. Kemudian tanggal kelulusannya ini sesuai dengan tanggal cetak transkrip nilai ya, atau setelah penetapan kelulusan. Kemudian kotakan ini berisi mapel ya, urutan mapelnya nanti ada aturan tersendiri, ada juknisnya juga, ada materinya juga. Ini nomor, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian nilainya berapa. Nah, ini dicantumkan sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Misalnya kurikulum merdeka berarti mapelnya mapel dari kurikulum merdeka. Kemudian tempat, tanggal dan tahun paling bawah ini, kemudian kepala sekolahnya siapa, dicap dan ditandatangani, kemudian dibagikan ke siswa. Itu untuk satuan pendidikan yang menerbitkan transkrip nilai. Yang berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik. Ini yang pertama laporan kemajuan hasil belajar, yang kedua ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Laporan hasil kemajuan hasil belajar ini yang dimaksud laporan kemajuan hasil belajar adalah hasil belajar selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian ditambah lagi ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi ada 2 kriteria penentuan kelulusan peserta didik. Kemudian laporan kemajuan hasil belajar.
Ini untuk raport sendiri atau laporan kemajuan hasil belajar mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk SD atau bentuk lain yang sederajat, dan setiap tingkatan kelas untuk SMP atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau bentuk lain yang sederajat. Artinya begini, untuk yang SD ini hanya kelas 5 dan kelas 6, dua kelas, dua tingkatan ya, yang dimasukkan ke laporan kemajuan hasil belajar ini dinilai dari kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk tingkat SMP dan SMA ini setiap tingkatan, berarti dari kelas 7 kalau SMP 7, 8, 9. Kemudian kalau SMA berarti 10, 11, 12. Tuh ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran yang ada di sekolah, di kurikulum sekarang itu diujikan semuanya. Kemudian ujian dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan ketuntasan capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran. Kemudian ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pengolahan dalam menentukan nilai ijazah diserahkan kepada satuan pendidikan. Kemudian untuk pengolahan dalam menentukan nilai ijazah ini diserahkan kepada satuan pendidikan, jadi tergantung sekolahnya. Oke, terima kasih itu guys ya. Jadi ini yang belum ya, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan lanjutan ya. Pelaksanaan ujian tidak harus dilaksanakan secara bersamaan untuk semua mata pelajaran, bisa sesuai jadwal masing-masing. Kemudian bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan bisa menetapkan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau praktek mungkin ya. Dan bentuk kegiatan lain yang sudah ditetapkan satuan pendidikan. Jadi dari rapat dewan guru, kurikulum, kemudian kepala sekolah nanti akan menentukan bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tersebut. Oke ya, jadi untuk waktu ujian, nah ini sudah selesai. Yang kita fokuskan adalah di sini guys. Inilah tanggal-tanggal penting yang harus kita taati selama tidak ada perubahan ya. Jadi ada verbal data siswa, kemudian ada penetapan DNS, ada menerbitkan surat keterangan lulus nanti tanggal 2, kemudian sampai tanggal 24-nya itu mengunggah SK kelulusan, kemudian tanggal 2 sampai 24 Juni juga nanti ada ngunduh SPTJM dan juga mengunggah SPTJM yang sudah ditandatangani dan dicap bermetre stempel ya. Kemudian Dinas Pendidikan ini bagian dinas tanggal 2 sampai 24 menyetujui SPTJM apakah disetujui atau ditolak. Kalau ditolak berarti ada revisi, ada yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti Pusdatin akan menetapkan DNT. Setelah DNT ditetapkan nanti Pusdatin akan menerbitkan nomor ijazah. Nah itu nomor ijazah yang kita gunakan. Kemudian satuan pendidikan mengunduh format ijazah, tanggal SPTJM disesuaikan plus minimal 3 hari disetujui ya, tanggal SPTJM disetujui. Jadi tanggal SPTJM disetujuinya kapan, kemudian ditambah 3 hari itu minimal. Berarti setelah 3 hari baru bisa memberikan tanggal. Kemudian satuan pendidikan menempel foto siswa dan membubuhi tanda tangan kepala sekolah. Satuan pendidikan melakukan penatausahaan, ini bisa distribusi, kemudian fotokopi untuk arsip dan seterusnya. Oke, saya kira itu terkait dengan sosialisasi penyusunan transkrip nilai SMP tahun pelajaran 2024-2025. Ini adalah materi yang baru kita dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.